balik lagi ke Momformation. Hari ini kita akan membahas mitos dan fakta tentang busui. Nah, ini juga bagus untuk persiapan ibu hamil yang nanti mau perjalanan menyusui. Jadi kalian tahu dulu nih, kira-kira apa aja sih? Bener nggak sih ini? Ini mitos atau fakta ya? Nah, langsung aja yuk kita masuk. Jadi kira-kira apa aja sih yang sering menjadi omongan-omongan gitu ya? Yang pertama, ini udah aku sampai catat semua nih. Nah, ibu menyusui sebetulnya perlu banyak air atau enggak? Nah, banyak ini tuh cukup relatif ya. Banyak itu seberapa? Jadi menurut aku begini. Ibu menyusui patokannya adalah sehari minimal 3,1 liter. Tapi kadang ada ibu menyusui yang mungkin secara berat badan berlebih pasti butuh air putih lebih banyak. Nah, di YouTube sebelumnya itu aku ada cara untuk menghitung kebutuhan air putih kita tuh seberapa. Nanti kalian bisa cek di sana. Jadi kalian bisa sesuaikan. Itu bukan kebutuhan. Kalau kalian sudah hitung itu sebetulnya bukan air putih aja, tapi kebutuhan semua cairan. Jadi termasuk misal kalian makan kuah-kuah, kalian bisa minum jus, itu sudah termasuk kebutuhan cairan. Jadi kalian bisa patokannya seperti itu. Itu yang pertama. Terus berikutnya, bila ibu sakit haruskah berhenti menyusui? Jadi sebetulnya gini, Mam. ASI kita itu adalah justru sebagai antibodi untuk anak kita. Jadi pada saat kita sakit, baiknya kalian tetap menyusui. Kayak kemarin ya, aku tuh diare parah, sehari tuh bisa BAB sampai 25 kali. Itu aku tetap nyusuin walaupun kondisi payudara tuh udah kayak nggak ada isinya, karena kan kita kekurangan cairan ya gitu loh. Nah, jadi pada saat itu kalian pun harus tetap menyusui. Karena apa? Yaitu di ASI sebagai antibodi. Semisal pun anak kalian tertular sakitnya kalian gitu ya, misal kalian lagi batuk, lagi pilek, atau lagi diare, atau apapun sakitnya itu, semisal anak kalian tertular, itu nggak akan sampai bikin jadi berat banget kayak gitu, Mam. Jadi misal batuk ya batuk, tetap batuk mungkin, tapi batuknya itu nggak parah kayak gitu. Terus kalau semisal kalau payudara aku sakit nih, Mam, aku mastitis atau misal ada benjolan, ada apa, nah aku tetap nyusuin atau enggak? Itu tetap harus. Karena apa? Sebetulnya pengosongan lewat mulut bayi itu adalah yang paling maksimal. Justru ketika payudara ada benjolan, payudara meradang, itu kan karena ada ASI yang tertimbun di dalam, karena ada pengosongannya nggak maksimal. Jadi justru harus dikenyotin ke baby, sering-sering kenyotin ke baby. Karena pengosongan yang maksimal itu tadi yang nggak akan bikin payudara kalian tuh jadi meradang, seperti itu. Nih, bayi perlu tambahan vitamin lain nggak, Mom? Contohnya yang paling sering itu adalah vitamin D, perlu atau enggak? Nah, karena kita tahu ya kalau vitamin D itu kan dia bagus banget ya memang ya untuk bayi. Jadi vitamin D itu sebetulnya bisa didapatkan dengan kita cara menjemur baby. Itu sudah dapat vitamin D yang alami. Terus juga mami-mami ini harus mulai perhatikan pada saat kalian hamil, kalian perhatikan ya. Kalian mintalah minum kalsium sama dokter. Karena apa? Pembentukan organ baby kita itu juga butuh kalsium. Dan pada saat kita menyusui, kita pun juga masih konsumsi kalsium. Kebanyakan ibu-ibu menyusui ini hamil aja minum kalsium, setelah melahirkan enggak diminum lagi gitu loh. Memang ASI akan selalu mengambil yang terbaik dari tubuh ibunya. Nah, tapi efeknya apa? Jangka panjangnya tubuh kita yang digrogotin perlahan-lahan seperti itu. Nanti kita maksudnya badan kita capek semua, rambut kita rontok. Nah, itu juga salah satu tanda kalian kekurangan kalsium. Jadi, sebisa mungkin kalian tetap konsumsi kalsium. Nah, mungkin ada kondisi khusus seperti ini ya. Dulu si Marvel itu waktu usia 4 bulan dia dapat vitamin tambahan. Karena apa? Karena Marvel itu punya alergi parah. Jadi dia nggak bisa jemur sama sekali. Dan aku pun juga harus diet makanan kan, jadi banyak sekali makanan-makanan yang nggak bisa aku konsumsi gitu loh. Padahal terkadang dari makanan itu kan sumber kalsium secara alami ya. Makanya waktu itu Marvel ditambahin suplemen khusus sama dokter, yaitu tadi karena dia nggak bisa jemur dan takutnya daripada kurang makanya ditambahin seperti itu. Tapi kalau misal kalian mau memberikan anak kalian suplemen tambahan, jangan lupa konsultasikan dulu sama DSA. Jadi jangan sembarangan ya, Mam. Tuh. Terus busui boleh nggak minum kopi, teh, seperti itu? Sebetulnya gini, atau minuman bersoda, kafein itu kan memang yang ditakutkan sebetulnya itu begini, Mam. Kalau misal kita konsumsi kafein berlebihan, itu bisa bikin baby itu jadi rewel, seperti itu. Dan kadang ada juga yang membuat perutnya baby itu jadi lebih bergas, kayak gitu. Nah, jadi kalaupun semisal kalian mau, coba aja sedikit dulu. Dan kalau semisal baby kalian nggak apa-apa, aman-aman aja, kalian boleh minum tapi dengan dibatasin, misal satu hari cuma 1 cangkir aja tuh. Terus busui boleh nggak makan pedes? Nah, ini kan sering ya, kadang aduh kalau nggak pedes itu nggak enak, Mam, kayak gitu kan. Nah, jadi
Memang ada beberapa pencernaan bayi itu yang sensitif terhadap pedas. Kayak dulu ada teman aku juga anaknya ini sensitif sekali sama pedas. Jadi ketika mamahnya setiap makan pedas, anaknya tuh kalau malam nangis-nangis seperti itu. Sedangkan di Marvel, mungkin Marvel kan alerginya parah, tapi dia aman dengan makanan pedas. Nah makanya kita nggak bisa samain, nggak bisa pukul rata sama. Jadi kalau misal kalian mau step by step, cobain dulu sedikit. Kalau misal kalian lihat, oh nggak ada perubahan dengan anak kalian, nggak apa-apa, lanjutin aja. Tapi bukan berarti anak kalian nggak apa-apa terus kalian makannya jadi maksudnya kayak ngawur gitu ya Mam ya, jadi berlebihan. Ingat, segala sesuatu yang berlebihan itu juga nggak baik. Jadi kalau misal mau makan pedas ya yang cukup aja, seperti itu. Terus berikutnya, nah busui itu nggak bisa hamil. Bener atau enggak sih sebetulnya? Memang sebetulnya ASI itu adalah ketika kita menyusui itu sebagai KB alami ya Mam ya. Aku pun dulu waktu di dokter tuh juga dibilangin, selamat ya, ini 6 bulan kamu punya KB alami. Jadi kalau misal pun nggak mau KB dulu nggak apa-apa. Tapi sebetulnya gini juga, kalau misal tiba-tiba kita di bulan pertama atau bulan kedua sudah mens, itu ada kemungkinan besar kita bisa hamil. Jadi yang perlu kalian garis bawahin itu gini, aku itu waktu menyusui Marvel, perjalanan menyusui, itu aku nggak mens selama 15 bulan. Itu karena apa? Karena aku terus merangsang produksi ASIku. Jadi kalau kalian tahu ya, histori aku kan dulu menyusui Marvel plus aku pompa. Dan aku pompanya tuh 2 jam sekali, walaupun Marvel nggak mau minum sama sekali. Jadi anggapannya tuh aku kayak nyusuin anak kembar, yang satu diminum, yang satu aku pompa. Makanya produksi ASI aku kan tinggi banget ya, karena aku sering pompa itu tadi, aku sering kirim sinyal itu tadi, produksi aku tinggi. Nah, produksi ASI yang tinggi itu, hormonnya itu kan berbeda banget sama hormon ibu subur gitu loh. Makanya kenapa aku jadi nggak mens. Tapi ketika aku waktu tahun kemarin itu aku berpikir sih tahun ini sih aku pengennya tuh aku punya baby lagi gitu loh. Jadi aku pengen program baby. Aku mengurangin pompaku, bukan mengurangin menyusuinya, tapi aku mengurangin pompaku. Jadi yang dulu aku 12 kali, aku turunin jadi 4 kali, terus aku langsung turunin jadi 2 kali dalam waktu yang singkat. Nah, aku melakukan itu selama kurang lebih 2 bulan. Bulan depannya tuh aku langsung mens. Jadi ingat, yang bikin kita mens itu sebetulnya itu bukan karena tubuh kita memang udah waktunya mens, tapi karena ada menurunnya permintaan ASI gitu loh. Jadi kalau semisal apalagi untuk yang ibu epping, biasanya kemungkinan besar tuh kadang lebih cepet masa mensnya, karena apa? Karena mungkin nggak stabil jadwal pompanya kayak gitu. Jadi akhirnya juga karena itu di hormon mens sama hormon menyusui itu berbeda. Ketika kalian menurunkan produksi ASI kalian, itu pasti hormon mensnya ini yang lebih tinggi, seperti itu. Jadi kemungkinan bisa hamil tetap bisa, tergantung kita sendiri ngaturnya kayak gimana. Terus berikutnya nih, ini yang paling sering banget nih ya, puting kecil, putingnya datar, nggak bisa menyusui. Kalian perlu tahu, aku itu juga puting kecil dan puting datar, yang sebelah kanan doang malah, yang kiri normal. Jadi dulu awal-awal itu aku menyusui cuma sebelah kiri, yang kanan tuh aku full pompa. Sampai suatu ketika karena kita full pompa itu kan pengosongannya nggak semaksimal dengan penyutan baby. Aku itu terkena radang, jadi betul-betul sudah sampai merah payudara aku, udah sakit banget. Dari situ aku cari-cari tahu, ternyata yang bisa ngosongin maksimal tuh cuma penyutan baby. Jadi dari situ aku benar-benar belajar gimana caranya aku bisa Marvel ini bisa seimbang nenen yang kanan dan yang kiri kayak gitu loh. Intinya apa Mam? Kadang itu kita kalau udah kepepet, itu kita mau nggak mau kita pasti bisa. Nah, jadi buat mami-mami untuk kalian persiapan ya, nggak usah pikir aduh putingku kecil, aduh putingku lo datar nggak keluar, jadi kalian waktu hamil kalian tarik-tarik sudah, no, itu tidak perlu. Justru itu bisa bikin kontraksi di rahim kalian. Jadi lebih baik kalian pelajarin dulu, oh kalau misal seperti itu, jadi gini caranya, kalau misal kalian merasa puting kalian kecil, kalian bisa pompa terlebih dahulu. Sebelum kalian nyusuin, itu kalian pompa dulu. Pompa itu tujuannya apa? Untuk menarik putingnya ini tadi. Ketika puting udah tertarik, baru masukkan ke baby, masukkan ke mulut baby. Dan susuilah sebelum baby kalian tuh udah nangis-nangis. Jadi gini, susuilah tuh maksudnya baby belum waktunya nangis-nangis, sudah kalian tempelkan dulu. Intinya gini, sering-seringlah perkenalkan gitu loh. Dan sering-seringlah kalian mencoba menyusui di puting kalian yang lebih kecil. Karena apa? Menyusui itu juga butuh latihan. Sama kayak kita naik sepeda, semakin kita sering berlatih, semakin kita handal, semakin kita terbiasa.
Lalu payudara lembek, berarti nggak ada ASI-nya. Nah, banyak kan mami ya, aku habis lahiran nih payudara aku lo lembek, belum kenceng-kenceng. Atau misal anaknya udah berapa bulan, payudara aku lemam, lembek, mam nggak gini-gini. Nah, ingat payudara lembek itu bukan berarti nggak ada isi ASI-nya gitu. Yang terpenting tuh gini mam, kalian ikutin aja prinsip ASI, supply sama dengan demand. Jadi kalau misal kalian mau ASI kalian ada, itu harus sering-sering dinenenkan, harus sering-sering dipompa. Intinya sering-sering dikeluarin ini ASI-nya. Supaya apa? Supaya tubuh tuh dapat sinyalnya, oh ini memang benar-benar butuh gitu loh. Dan nanti gini, 3 bulan pertama itu kan memang masa transisi ya. Jadi nanti setelah 3 bulan itu ASI kalian tuh akan menyesuaikan sesuai kebutuhan si baby, sesuai kebutuhan kalian. Kalau kalian nenein sama pompa ya sesuai kebutuhan kalian yang dikeluarkan kayak gitu. Jadi mungkin payudaranya nggak akan kenceng-kenceng kayak gitu, tapi bukan berarti ASI-nya itu jadi nggak ada. ASI-nya tetap ada. Jadi nggak usah dipikirin, nggak usah disetresin, karena stres itulah yang akan membuat ASI kalian malah jadi nggak ada. Berikutnya, payudara yang kecil nggak banyak ASI. Nah, perlu diketahui, aku tuh cuma 32. BH aku cuma 32, jadi payudara aku tuh kecil. Tapi aku bisa menyusui Marvel sampai sekarang Marvel 20 bulan. Aku masih punya stok-stok ASI di kulkas. Jadi payudara itu bukan alasan kita nggak bisa menyusui. Ingat, prinsip ASI cuma satu, ikutin aja prinsip ASI-nya. Terus memompa ASI itu adalah cara untuk mengetahui seberapa banyak ASI kita. Bener nggak sih sebetulnya hasil pompa itu adalah patokan ASI kita segitu? No ya mam ya. Karena gini, pompa ASI tergantung pompanya juga. Kalau pompa kalian nggak maksimal, juga hasilnya akan sedikit gitu loh. Kalau kalian nggak ngerti cara penggunaan pompa yang benar, hasilnya juga akan sedikit. Jadi hasil di pompa ASI, hasil pompaan kalian itu bukan patokan seberapa banyak ASI kalian. Bayi nolak nenen sama dengan bingung puting. Nah jadi gini, ini kayaknya semakin maraknya informasi-informasi ya. Jadi kadang tuh bayi nolak nenen tuh kita sudah langsung simpulkan bingung puting. Padahal kita perlu tahu dulu bayi nolak nenen tuh ada banyak sebab. Mungkin posisinya kurang tepat, mungkin tubuh baby butuh dimasas, atau mungkin aliran ASI kita terlalu deras. Jadi jangan terlalu cepat untuk menyimpulkan. Kadang apa? Kadang tuh kita udah cepat nyimpulin, akhirnya apa? Diri kita nggak tenang karena kita udah gini nyusuin tuh sama, aduh bayiku nih gini pasti dia bingung puting. Akhirnya apa? Apa yang kita katakan itu akan terjadi gitu loh. Akhirnya baby kamu bingung puting beneran. Jadi ketika misal baby kalian nolak nenen, kalian perlu apa? Perlu tenang dulu, pelajarin dulu kira-kira kenapa ya? Atau jangan-jangan payudaraku terlalu kencang, ASIku terlalu deres, atau mungkin kenapa? Itu dicari tahu dulu penyebabnya. Jadi jangan asal menyimpulkan. Bayi nangis terus pertanda ASI kurang. No juga, karena gini, bayi kita itu belum bisa ngobrol, belum bisa ngomong. Jadi bahasa dia satu-satunya adalah cuma menangis. Pampersnya penuh nangis, perutnya nggak enak nangis, kurang nenen nangis. Jadi ini untuk ibu, kalian perlu kenalin tanda-tanda nangisnya. Nangisnya baby itu pasti beda-beda ya mam ya. Mungkin kalau di ibu pertama lahiran kita masih belum ngeh cara nangisnya gimana. Tapi yang pertama kalian harus tenang dulu gitu loh. Jangan asal kalian langsung simpulin ini kurang ini enggak. Jadi kalian cari tahu dulu. Yang penting kalian tenang. Ingat, anak kalian tuh punya bonding sama kalian. Anak kalian tuh punya ikatan sama kalian. Jadi kalau kalian tenang, anak kalian pun juga akan tenang. Seperti itu. Terus yang terakhir deh, karena banyak banget ya mitosnya. Sebetulnya ibu menyusui boleh nggak sih minum air es kayak gitu ya. Jadi ini tuh sebetulnya lucu sih. Ibu menyusui itu nggak apa-apa minum air es. Nanti kan takutnya anaknya pilek katanya gitu ya. Jadi sebetulnya yang ditakutin tuh bukan di anaknya, tapi di mamahnya. Kalau mamahnya pilek, nanti anaknya takutnya tertular pilek seperti itu. Karena apa gini, kita sebagai ibu menyusui kita tahu ya, kita pasti di jam tidur tuh kita kurang. Kadang kita mau makan pun juga kadang masih kejar-kejaran sama si baby. Jadi hal-hal inilah kayak tidur kurang, makan yang nggak teratur, itu sebetulnya yang bikin mungkin secara daya tahan tubuh kita tuh kayak diuji juga gitu loh. Nah kadang ada beberapa orang, makanya ini kita nggak bisa samain ya. Ada beberapa orang tuh mungkin yang lemah di tenggorokan, ada beberapa orang yang mungkin lemah di pencernaan. Jadi kalau misal makan apa nggak cocok, ada langsung radang tenggorok, ada makan apa nggak cocok langsung di perutnya yang mules-mulesnya. Jadi setiap orang ini berbeda. Jadi memang yang ditakutkan itu sebenarnya di mamahnya. Tapi kalau di babynya ada masalah kak? Enggak. Karena apa? Ketika kalian minum air, di dalam tubuh kalian tuh diproses, keluarnya tuh hangat. Kayak kalian pipis, keluarnya tuh hangat. ASI kalian keluar pertama itu keluarnya hangat. Jadi bukan berarti kalian minum es ASInya jadi dingin. Enggak, kayak gitu. Enak banget jadi es susu ya. Enggak. Jadi walaupun kalian minum es itu sebetulnya enggak apa-apa. Tapi tetap kalian cek dulu kondisi kalian
Oke nggak kalau minum es? Kalau misalnya kalian merasa, oh tubuhku bisa nih minum es, ya udah minum-minum aja. Aku nih selama dari lahiran sampai sekarang aku minumnya selalu air es, dan nggak ada masalah dengan Marvel itu. Jadi intinya mitos fakta ini banyak sekali ya Mam ya. Nanti semakin banyak lah, kadang tuh semakin macam-macam, semakin menganeh-aneh lah mitos fakta ini. So yang pertama menurut aku sih tetap kalian harus pelajarin dulu. Kalian harus punya prinsip sebagai ibu menyusui, jangan sampai mudah digoyangkan. Ketika kalian punya prinsip untuk menyusui, kalian cari tahu dulu kenapa sih aku tuh pingin banget nyusuin anakku, seberapa pentingkah aku harus menyusui anakku. Nah itu prinsip yang harus kalian pegang, dan prinsip itulah nanti akan bisa melancarkan jalan kalian selama menyusui. Harapannya dengan prinsip yang kuat kita bisa nyusui dengan lancar, ASI kalian juga lancar, dan ASInya bisa berkualitas dengan baik. Sekian Momformation hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah kira-kira ada masukan apa atau pengen di-sharingkan apa, kalian bisa komen di bawah ini. Dan jangan lupa juga follow Instagramnya mampuung.id. Bye bye.